Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Patut kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita yang hampir 1 tahun kita istirahatkan sementara dikarenakan pandemi Covid. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai kembali yang insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz Yai Afrohi Abdul Ghani dari Kediri, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini tinggal setengah bulan lagi atau sekitar 14-15 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Dan pada pagi hari ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana Ramadan kita ke depan, persiapan-persiapan apa saja agar Ramadan kita lebih bermakna, lebih bagus dari Ramadan sebelumnya. Apalagi dengan kondisi saat ini, bagaimana Ramadan yang kita laksanakan nanti insya Allah bisa lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa nanti untuk materi akan beliau sampaikan sekitar 40 sampai 60 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Bagi ibu-ibu atau akhwat nanti bisa menyampaikan secara langsung ataupun bisa ditulis. Nah, ditulis nanti diberikan kepada panitia. Demikian, selanjutnya waktu kami berikan kepada Ustadz Afrohi Abdul Ghani untuk menyampaikan materinya. Falyatafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat jamaah ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini Allah takdirkan kita bertemu kembali. Tentunya ini adalah anugerah nikmat yang luar biasa. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di tempat yang suci ini benar-benar merupakan amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, alhamdulillah siang ini kita berjuang untuk menjadikan diri kita masing-masing senang dengan keadaan bulan Ramadan sudah di depan mata. Sebab kalau kita tidak senang dengan adanya karawan bulan Ramadan ini, sebenarnya kita bermasalah. Entah dalam akidah kita, mindset kita, ataupun yang lain. Makanya saat kita bahagia dengan keadaannya bulan Ramadan ini satu hal yang luar biasa. Kalau belum senang dengan kehadiran bulan Ramadan, maka pagi ini kita harus senang dengan adanya bulan Ramadan yang sudah di depan mata. Karena semua sahabat saat ada kabar dari Rasul untuk kewajiban puasa, sahabat-sahabat itu senang. Yang luar biasa. Demikian pula tabi'in. Dan melaksanakannya pun juga sangat senang sekali. Gimana? Kalau kalian panjenengan iki seneng napa senep? Terus endi? Bukan senang yang tidak syar'i ya. Jadi senang yang benar-benar syar'i, benar-benar syariat. Jadi senang dengan kehadiran bulan Ramadan itu bukan karena kemaksiatan kita, tapi karena ketaatan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin panjenengan ingat sebuah kitab yang ditulis oleh panjenenganing Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini seorang imam besar yang usianya tidak panjang. Beliau wafat, tapi sebuah karyanya panjang sekali. Di antaranya mampu mensarai Sahih Muslim yang segede itu. Nulis kitab kecil biasanya ada jamaah yang masuk atau keluar masjid disebut dengan jamaah tabligh. Niku biasanya bawa buku, yang dibawa juga bukunya Imam An-Nawawi.
namanya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu ada sebuah syarah yang ditulis oleh panjenenganing Syekh Salim bin Id al-Hilali. Ini kitab yang luar biasa ya. Kitab segede itu disarai menjadi 5 kitab, 5 jilid besar-besar kitabnya. Di jilid yang kelima itu ada hadis-hadis yang berserakan. Dikumpulkan di situ oleh panjenenganing Imam An-Nawawi, satu bab itu sampai 61 hadis. Satu hadis itu ada yang 8 halaman. Satu hadis. Jadi kalau anak yang sudah terbiasa menghafal hadis ya enggak masalah ya, walaupun panjang. Tapi kita yang tua-tua ini biasanya baca tok sudah kalang kabut. Iya, tapi kalau bagi penghafal ini memang punya anugerah dari Allah seperti itu. Di sana memuat tentang masalah hadis-hadis Dajjal. Lah tentunya kita harus beriman dengan adanya Dajjal itu, apapun yang Rasul terangkan, Rasul jelaskan di masa-masa yang akan datang, termasuk masa keluarnya Dajjal, itu kita harus beriman selagi hadisnya itu sahih. Di situ hadisnya saya lihat sahih. Ada yang tidak sahih itu mungkin hanya beberapa, tapi justru mendukung hadis-hadis yang sahih. Jadi memang benar-benar dipastikan Dajjal nanti keluar. Sama di bulan Sya'ban seperti ini, Rasul juga kabarkan kepada kita, membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian nyampe di kita. Saat itu Allah wahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam surah Al-Baqarah ayat yang ke 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saat ayat ini turun, sahabat itu luar biasa sukaria, bergembira, berbahagia. Karena ada kabar dari Rasul yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo ayat ini kita perhatikan bersama-sama. Ya ayyuhalladzina hu iling wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa ya si wong-wong akeh. Kutiba wis den wajibke alaikum mengatasi nira kabeh apa asyamu poso. Jadi turunnya ayat ini saat Rasul sampaikan kepada para sahabat itu seperti saat ini ya, bulan Sya'ban. Ini sahabat-sahabat mendapat kabar itu senang sekali. Lebih-lebih sahabat sangat-sangat bergembira, sangat bersukaria itu saat Rasul sampaikannya beberapa hadis. Setelah disampaikan ayat itu tadi, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu
atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti halnya diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu, sebelum kalian. Untuk apa? Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Lebih-lebih dengar kalimat la'allakum tattaqun lebih senang lagi. Mengapa? Karena takwa itu adalah tiket masuk surga. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saat Rasul menyampaikan sebuah hadis yang statusnya muttafaqun alaih, sahih menurut Imam Bukhari, sahih juga menurut Imam Muslim. Di malam Ramadan itu ada sebuah ibadah yang benar-benar melancarkan kita perjalanan menuju surga. Maka Rasul sampaikan, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini sungguh luar biasa. Belum puasa sudah ada jaminan akan diampuninya seluruh dosa dan kesalahan kita. Baik dosa itu kecil, dosa itu sedang, dosa itu besar, baik dosa itu sedikit atau banyak, atau luar biasa banyaknya. Ini semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa gembiranya sahabat-sahabat saat mendapat kabar itu. Terus pundi? Kalau jenengan nggih seneng napa mboten niki? Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ramadan niki jange bulan pinten nggih? Mboten. Puasa nanti dimulai tanggal berapa? Tanggal? Lu mosok medine dimulainya 1 Ramadan. Bulan berapa? Bulan berapa nanti dimulainya? Hah? Loh kok April toh? Ya bulan Ramadan toh. Bulan berapa? Ramadan itu bulan berapa? Berapa? 9. Berarti Sya'ban ini bulan yang ke-8. Dah. Lah ini Allah informasikan kepada kita melalui, Allah wajibkan kepada kita melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul informasikan kepada kita kalau seluruh dosa dan kesalahan kita ini akan diampuni oleh Allah. Mboten, panjenengan duwe rumangsa duwe dosa mboten? Nek gak rumangsa duwe dosa mungkin arepe poso nggih susah nih. Masalahnya gak oleh sarapan mben. Iya. Tapi kalau kita merasa punya dosa, subhanallah, gak mungkin gak akan suka hati kita, karena di sana peluang untuk diampuninya ini luar biasa. Sampai bulan Ramadan itu dikatakan bulan ampunan. Ramadan itu bulan ampunan. Terbukti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man utawi sapaning wong soma kang poso sapa ya siman Ramadana ing dalem wulan Ramadan. Nah ini dasarnya apa? Imanan, dengan berdasarkan iman kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Iman terhadap kitab-kitabnya Allah. Iman terhadap nabi dan rasul-rasulnya Allah. Terus iman kepada apa?
iman kepada takdir khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang terakhir? Yang terakhir? Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi iman kepada takdir khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, kemudian iman kepada hari kiamat. Dan mudah-mudahan kajian kita ini berangkat kita mulai dari rumah kemarin. Saya berangkatnya kan kemarin. Habis sholat zuhur saya berangkat ke sini. Jamaah dulu di masjid, bawa mobil sekalian, selesai sholat zuhur jam 12:30 langsung berangkat. Nyampe sini sekitar jam 9. Berapa jam perjalanan? Alhamdulillah. Harapan kita hanya satu, mudah-mudahan itu benar-benar menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kita bersama ini mudah-mudahan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kajian kita ini mudah-mudahan semakin kuat iman kita, kepercayaan kita tentang masalah ghaib. Ya, ghaib itu diantaranya apa? Yang semuanya tadi harus kita imani. Ya termasuk pahala ini kan ghaib, enggak kelihatan oleh mata kita. Diampuninya dosa ini juga tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Tapi kita harus iman. Makanya saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan man utawi sapane wong soma kang poso sapa ya siman Ramadhana ing wulan Ramadan. Terus dasarnya apa? Imanan, dengan berdasarkan iman. Wahtisaban, dan hanya berharap pahala kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora mung hanya sekedar norok bontek anut-anut koncone poso melok poso, enggak. Tapi betul-betul puasanya itu diikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap pahala hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu jaminannya ghufiro, mongko. Ghufiro itu fi'il madhi ya. Fi'il madhi yang kemudian dibuat mabni majhul. Asalnya ghafaro. Kalau ghafaro itu beda. Nek ghafaro wus paring pangapuro. Tapi kalau ghufiro beda lagi. Ghufiro itu artinya telah diampuni. Itu namanya, semula ghafaro jadinya ghufiro, telah diampuni. Jadi kalau orang itu puasa di bulan Ramadan dengan berdasarkan iman dan hanya berharap pahala kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh dosa dan kesalahannya, kemaksiatannya, kedurhakaannya, ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat lughatnya, kalimah ghufar itu pasti diampuni. Karena bukan pakai kalimah yughfaru, tapi pakai kalimah ghufiro. Jadi semua kalimah-kalimah yang pakai fi'il madhi padahal itu belum terjadi, itu cenderung artinya adalah sebuah kepastian. Contoh dalam Quran ada kalimah ata amrullah, telah terjadi hari kiamat. Padahal belum. Itu menunjukkan arti bahwa pasti akan terjadi. Jadi sudah dipastikan akan terjadi. Sama dengan kalimah yang barusan kita baca ini tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufiro.
Bukan pakai yughfaru enggak, tapi pakai ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dipastikan seluruh dosa dan kesalahannya ini diampuni oleh Allah. Betapa enggak senangnya, betapa enggak gembiranya kita yang banyak dosa. Coba nih, andaikan kita mau berhitung mulai pagi tadi, kira-kira dosa kita dengan ibadah kita banyak mana ya? Tadi saya habis sholat subuh kan jalan, nyampe pasar kembali lagi. Itu ya pikirannya ya berangkatnya wis ditoto, tapi nonggone dalan roh itu kadang-kadang melihat sesuatu itu zikirnya ini enggak secepat yang kita inginkan. Terus sesuatu gumun dhisik tapi zikirnya tidak segera. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Padahal dosa yang kita lakukan itu mulai dari mata ya, melihat plek, kemudian pikiran ini reget, jadi sing dosa gak motone tok. Pikirannya juga ikut dosa, telinganya juga ikut dosa. Kaki sing dingke melaku ya juga ikut dosa. Itu dosa-dosa yang jelas-jelas tidak disengaja. Lebih-lebih dosa yang disengaja. Lebih-lebih dosa yang disengaja. Dosa yang tidak disengaja paling banyak itu dosa kita terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita. Gak sengaja. Walaupun tidak nutup kemungkinan dari arah yang lain juga banyak dosa, tapi yang paling mencolok di situ. Nah ini kita mendapat jaminan resmi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti malam 1 Ramadan, ini bulan 9 itu kita saat berdiri kalimatnya koma ya. Mangkoma Ramadana, barang siapa yang koma. Koma itu fi'il madhi lagi, bukan yakumu. Tapi Rasul sebutkan koma. Barang siapa yang telah melaksanakan Qiyamul Ramadan, koma Ramadan itu Qiyamul Ramadan, yakni sholat malam Ramadan. Biasa disebut dengan tarawih. Tapi tarawih itu zaman Rasul enggak ada loh ya. Bahasa tarawih itu munculnya sudah era sahabat, tapi yang akhir sudah mayoritas zamannya tabi'in. Itu baru muncul bahasa tarawih. Di antaranya munculnya bahasa tarawih itu karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat mencontohkan sholat Qiyamul Ramadan itu kan yang dibaca suratnya itu kan panjang-panjang. Sampai Aisyah mengatakan janganlah kamu nanya baiknya dan panjangnya sholat malam Nabi, sampai seperti itu. Tapi di saat sahabat-sahabat itu untuk mengamalkan seperti apa yang diamalkan Nabi yang panjang kayak gitu enggak mampu. Menurut imajinasi kita, menurut analisa kita, sebetulnya tidak mampu, enggak mampu, itu sudah kebiasaannya para sahabat, para nabi, para rasul. Terbukti saat Ibnu Mas'ud yang masih kecil itu makmum kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan 2 sahabat yang lain, itu kan setelah membaca suratul Fatihah di rakaat pertama,
itu kan membaca surah Al-Baqarah. Ibnu Mas'ud menduga nanti mendapat 100 ayat, insya Allah Nabi ruku. Ternyata 100 ayat Nabi bablas bacanya. Dan bacanya itu tartil sekali. Tidak buru-buru. Setiap kali membaca ayat yang ada kaitannya dengan siksa neraka, dengan adab, Rasul beristiadah, berlindung kepada Allah agar diselamatkan dari siksa api neraka. Saat ayat itu menyebutkan keindahan kenikmatan surga, Rasul berdoa mohon untuk dimasukkan surga dan seterusnya. Luar biasa. Akhirnya sampai 200 tidak ruku, akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sampai selesai. Pada selesainya surat Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Subhanallah. Pun nanti sholat dalu maca niku. Nabi itu diperkirakan sama sahabat yang makmum tadi segera ruku. Ternyata selesai surah Al-Baqarah 286 ayat, lanjut surah Ali Imran. Diperkirakan nambah 100 ayat lagi, rukuklah Nabi. Ternyata tidak, sampai selesai. Akhirnya sahabat itu sampai apa ya istilahnya, gondelan cagak ya, ngejer kakinya ya. Loh, itu terbiasa melaksanakan sholat malam sampai seperti itu. Kemudian karena sahabat-sahabat tabi'in itu melaksanakan sepanjang itu dalam satu rakaat, akhirnya terus dibagi-bagi. Rakaatnya dibagi-bagi. Karena untuk membaca sepanjang itu berat ya. Tapi Rasul terbiasa sampai kakinya bengkak. Lah, kita itu tidak diharuskan sholat seperti itu, enggak. Yang penting syarat wajibnya, syarat rukunnya, syarat sahnya, dan menghindar dari yang membatalkan sholat, selesai sudah. Enggak sampai 5 menit itu loh selesai sholat 2 rakaat. Saya jenengan entah sak jam apa berapa? Jadi kita itu sholat enggak lama kok. Itu sudah termasuk membaca surat. Walaupun suratnya pendek, hanya kulhu, kul falak, kul binas, atau yang paling pendek inna a'toina kal kautsar. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan hadis tadi untuk tarawih Rasul laksanakan, cuman sahabat tidak mampu untuk melaksanakan seperti Rasul, akhirnya pakai istirahat, mendapat 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus istirahat. Habis itu capek-capeknya hilang, fresh lagi badannya, berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat. Akhirnya saat para sahabat yang masih sugeng saat itu melihat di Madinah tarawihnya kayak gitu. Terus menyebutkan tarawihun. Padahal tarawihun itu kalimahnya dari tarwihatun, tarwihah. Tarwihah itu isim mufrad, kalau tarawihun itu jamak taksir. Yang artinya sholat yang banyak istirahatnya. Karena di Madinah mungkin sampai sekarang sholatnya kalau tidak 23 ya tarawihnya tok 36 rakaat. Tiap 2 salam istirahat, tiap 2 salam betul-betul istirahat ya. Kadang-kadang ya ada yang ambil makan, ada yang minum.
Mungkin ada yang kakinya disembujungke karena capek dan lain sebagainya. Seperti itu sehingga disebutlah nama tarawih. Sampai di Indonesia namanya, padahal sumbernya adalah mangkoma Ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalimat itu qiyamul Ramadan. Ini mungkin kok malih dadi traweh. Asalnya seperti itu karena melaksanakannya tiap 2 salam istirahat, tiap 2 salam istirahat, tiap 2 salam, terus sehingga terjadi sholat yang banyak istirahatnya, yang disebut malah istirahatnya jenenging sholat akeh istirahati, sehingga namanya sholat tarawih. Padahal sebenarnya zaman Rasul itu nggak ada kalimat sholat tarawih, nggak ada, yang ada qiyamul Ramadan. Hadisnya malah mangkoma Ramadana imanan wahtisaban. Ada namanya qiyamul Ramadan, ada namanya qiyamul lail, ada namanya tarawih, ada namanya tahajud. Berapa tadi? Qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tarawih, tahajud. Ini apa perbedaannya? Kok ono tahajud barang? Tahajud dalam surah Al-Isra itu ya. Kalau tahajud itu dilaksanakannya sehabis sholat sunnah ba'dal isya tidur dulu. Itu namanya sholat tahajud. Asalnya dari kalimat tahajjada, bersungguh-sungguh. Karena nek mari turu ya, ini biasanya kalau masih tahap kita belajar, ini tangine tok ini sudah kesulitan. Kecuali kalau sudah terbiasa waktunya, jamnya bangun persis seperti kemarin itu bisa. Tapi kalau belum terbiasa sulit. Kalau tarawih atau qiyamul lail atau qiyamul Ramadan ini bisa dilaksanakan walaupun toh tidak tidur dulu. Ampun nggih, jelas nggih perbedaannya tahajud dengan qiyamul Ramadan, qiyamul lail atau tarawih. Jadi tahajud seperti itu, didahului tidur dulu. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terus yang penting lagi ini ya, saya merasa ini sangat-sangat penting. Kok habis? Tambah sedikit ya. Ini penting sekali. Allah firmankan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-103. Nanti kita lihat Ramadan kita seperti apa. Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Perlukah aku kabarkan kepada kalian? Ya, kul itu Allah firmankan kepada Rasulullah Muhammad. Muhammad katakan kepada manusia-manusia. Kul katakanlah Muhammad kepada manusia-manusia itu apa yang dikatakan Rasul kepada kita sebagai manusia. Hal nunabbiukum, perlukah aku ceritakan kepada kalian bil akhsarina a'mala, dengan banyaknya orang-orang amalannya itu tersesat. Niki jangan sampai Ramadan ini ada amalan-amalan yang tersesat ya. Bil akhsarina a'mala. Jadi Nabi diperintah Allah dikongkon ngandani kula jenengan niki hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Siapa yang dimaksudkan alladzina a'mala? Ya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya.
di masa hidupnya amalan-amalannya itu tersesat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya tapi wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Cuman perasaan mereka bahwa amalannya itu baik, amalannya itu bagus. Saking baiknya sampai di loudspeaker. Karena sudah merasa baik sudah. Padahal itu Nabi tidak pernah contohkan. Ya ini di dalam bulan Ramadan kita harus hati-hati dengan itu ya. Nanti coba dibaca lagi kalau nyampe di rumah kalimat yang Allah firmankan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-103 tadi. Perlukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang sangat merugi bil aksarina a'mala. Siapa itu orang yang paling celaka, paling rugi itu siapa? Ternyata Allah nyatakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Amalan di dunianya ini tersesat, tapi dia tidak merasa tersesat. Malah wahum yuhsinuna sun'a. Dia merasa amalannya itu bagus. Nah, ini di Ramadan banyak loh ya. Kita harus hati-hati tentang masalah ini. Sekarang satu misal akan sholat raweh, ada amalan-amalan apa saja seperti itu kita harus menghindari ya. Mudah-mudahan kalau di sini si katutan saidi yang dihindari, karena ayat begitu tegas dan jelas mengingatkan kita. Sama saat malam waktu sahur terus di speaker sahur. Jangan ya, jangan. Kita semuanya berkewajiban menjaga waktu kita sendiri-sendiri. Nanti kalau di keluarga kita sebagai kepala rumah tangga itu harus tanggung jawab nanti untuk membangunkan. Tapi yang seperti itu jangan sampai mengganggu orang yang saat itu, karena itu adalah belum tentu semuanya orang bisa melaksanakan tarawih. Kadang-kadang kemampuannya harus tahajud karena sore sibuk. Noto dagangan di Genang Pasar sesuk jam 3. Akhirnya sore nggak ikut raweh, sore mempersiapkan dagangannya. Terus jam segitu itu waktu dia itu tahajud. Terus kita bengok-bengok kayak gitu kira-kira mengganggu apa tidak kira-kira. Nah, amalan-amalan yang seolah-olah itu sepele kayak gini nih loh ya. Ini kita sudah diingatkan sama Allah, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Yakni alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sing paling ngeri sekali ayat berikutnya. Itu dikategorikan orang kafir. Padahal ya ibadah, ya traweh, tapi rujukannya dari Quran, dari sunnah tidak jelas. Maka Allah menyatakan ulaika ladina kafaru bi ayati rabbihim. Seperti itulah ulahnya orang-orang yang kufur, yang ingkar terhadap ayat-ayat yang Allah wahyukan. Ngeri kan? Ulaika ladina kafaru bi ayati rabbihim. Gimana? Jadi kita tetap ya saat menyongsong kehadiran bulan Ramadan, kita terus meningkatkan kebanggaan kita, kebahagiaan kita, kesenangan kita, karena dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tidak hanya itu, pahalanya itu dilipat gandakan yang berlipat-lipat sampai tak terhingga. Ini di bulan Ramadan. Sampai satu hadis lagi mirip sekali dengan hadis tadi, tapi ini
hanya berkaitannya dengan Lailatul Qadar. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti kita benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar. Karena di malam Lailatul Qadar itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, mangkoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa mengerjakan sholat di malam Lailatul Qadar, maka kalau dia sudah mendasarkan dengan iman dan hanya berharap pahala kepada